Oke dokter, jadi gini, kapan sih dok mereka atau korban, nggak mungkin korban dok ya, yang mengalami keluhan itu harus segera periksa ke rumah sakit? Siapa tahu dokter, yang bengkak itu ada yang mungkin normal saja, bisa diminum dengan obat apa tuh dok, kandungan apa? Antibiotik. Iya, Dengan antibiotik dibeli di ya. kimia farma, Dengan- apotek terdekat gitu kan. Atau ternyata itu pembengkakan walaupun kecil itu berbahaya dok. Itu kapan kita mengetahui harus diperiksa ke dokter? Kalau saran saya jangan nunggu sakit dulu. Kita harus kontrol rutin. Rutin ya dokter ya. Kontrol rutin. Itu kalau kontrol berarti tinggal dokter saya mau kontrol gigi gitu aja dong Iya. ya. Oke. Nah, 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi terdekat untuk dikontrol giginya. Nah, dokter gigi nanti akan melihat semua rongga mulut. Jadi ada lubang kecil, nanti diberitahukan kepada pasien, itu harus ditambal. Justru lubang-lubang kecil inilah yang harus buru-buru ditambal. Jangan nunggu udah besar. Kalau udah besar, perawatannya lama, Iya, iya. waktunya lama, lebih sulit. Kemungkinan berhasilnya pun sama 50-50. Oke dokter. Berarti dokter, wah ini gigi nih masalahnya orang jarang memperhatikan gitu dokter ya. Apalagi 6 bulan sekali, 6 bulan sekali masih lama. Padahal udah 6 bulan pun belum tentu ngecek gitu kan dokter. Jadi Kelewat. iya kan, kadang akhirnya nggak banyak di karang gigi aku kayaknya nggak ngerokok deh, kayaknya bersih deh gitu kan. Tapi ternyata mungkin ada masalah lain selain itu ya dokter ya. Banyak ya. Oke, kalau Tribuners harus mengecek ke dokter setiap 6 bulan sekali untuk mengontrol nih gigi dia ada masalah apa, ataupun gusi mungkin gitu dokter ya. Iya. Apa sih dokter penyakit-penyakit yang disebabkan karena permasalahan di giginya gitu dok? Mungkin dari sarafnya dokter atau apa gitu? Biasanya kalau misalnya dari lubang gigi kecil, biasanya hanya sakit gigi biasa, ngilu-ngilu ketika makan, seperti itu. Nanti kalau sudah lubangnya semakin besar, diam-diam pun suka rada ngilu. Nanti kalau sudah lubangnya lebih besar lagi dan sudah kena saluran akar, itulah sakit itu nanti. Yang bolong Sampai kena saluran akar karena kena pembuluh darah. Pembuluh darah itulah yang menyalurkan informasi ke otak kalau mengatakan kalau gigi itu sakit. pusing gitu jadinya, Sakit jadinya ya. demam, Sakit jadi bengkak, sakit jadi ketoel, sakit. Apa sakit itu? Karena kena saluran akarnya. apalagi masuk ini ya dok, Makanan. Biasanya apa? Biji cabe. Aduh. Biji cabe itu bentuknya pipih. Jadi begitu udah masuk, kita kumur pun, sikat gigi pun nggak bisa keluar. Dia geol-geol aja di dalam. Biji jambu dok. Nah, itu juga sama. Jambu Modelnya klutuk pipih soalnya. tuh. Gimana tuh bersihinnya dokter? Dokter pun Itu pipih. Makanya. Jadi kadang kalau misalnya pasien sakit gitu, bengkak, saya udah sikat gigi, tapi masih tetap sakit dan bengkak. Begitu saya bersihkan, biasanya itu biji cabe. Biji cabenya cek nutup. Makanya itu jadi nanah di gusi nggak bisa keluar. gara-gara Karena biji mampet cabe sama si doang. biji cabe. Ya ampun. Makanya. Oke dokter, mungkin tadi itu seputar kayak kesehatan gigi ya. Jadi sebenarnya ya kalau udah kena ke akar itu udah bisa dibilang bahaya lah dokter ya. Lebih Lebih tepatnya panjang urusannya ya. pengobatannya, lebih panjang rasa sakitnya. Karena pernah dengar nih dokter, pengobatan di dokter gigi atau mungkin tindakan dokter gigi untuk gigi yang bermasalah itu bisa sampai 6 bulan gitu dok. Nah, itu namanya perawatan. Kalau sudah gigi, sudah lubangnya kena saluran akar, pilihannya dirawat minimal 5 kali bolak-balik atau pencabutan memang. Kalau pencabutan ya giginya dicabut, bebas rasa sakit, cuman ya kerugiannya jadi nggak ada giginya. Nanti Jadi bikin lagi gigi. ompong, jadi gigi palsu. Gitu. Nah, kalau mau kita lakukan perawatan dulu, perawatan saluran akar. Nah, kalau perawatan saluran akar itu nggak bisa sekali datang. Itu memang sampai kira-kira 5 kali bolak-balik. Iya, karena Kira-kira katanya 2 minggu sekali, kadang ada yang seminggu sekali, tergantung obat yang nanti kita pakai. semakin banyak pengobatannya pun semakin biaya lagi kan dokter. Semakin biaya lagi. Makanya memang kalau kontrol 6 bulan sekali mungkin nggak terlalu berat loh kalau nabung lah 6 bulan dokter ya, untuk kesehatan gigi yang akan jangka panjang nih masalah dokter ya. Oke lagi dokter, tadi soal anak udah nih, gigi susu mesti dirawat sejak dini lah ya. Mungkin. Karena ternyata gigi susu tuh walaupun sebenarnya langsung twing gitu, langsung Lepas copot, sendiri lepas ya. gitu ya, Akan ternyata ada gantinya. itu berpengaruh ke gigi Ya, baru, gigi dewasa baru, gitu. ya. Tadi juga tentang gigi yang bolong cuman cangkut biji cabe,
bisa jadi bengkak, nggak bisa ini. bikin puyeng gitu kan dokter. Oke dokter, apalagi ya mungkin. Oh, satu lagi karena dia. Jadi begini, kalau sudah pasien memutuskan untuk mencabut giginya, berarti kan ompong. Iya. 1 bulan dari pencabutan terakhir, usahakan untuk dibuat gigi palsu. 1 bulan pencabutan. Setelah dicabut, nunggu 1 bulan biar nutup dulu gusinya, Mm-mm. segera cetak buat gigi palsu. Kenapa tuh dok? Kenapa itu? Gigi sama seperti manusia. Jika 1 gigi nggak ada, dia akan berusaha menempati ruangan yang lain. Iya, iya. Nanti akan bergeser. Kalau sudah bergeser, sisa makanan nanti nempel di sini, sikat giginya kita nggak bersih, lubang lagi. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada yang berongga dok, gigi yang copot 1 itu yang belakang akan Bergeser, berusaha mendekat. berusaha bergeser, menempati ruangan yang kosong. Apalagi faktor mengunyah juga membuat dia bergeser nggak dokter? Jadi, iya, betul. Lalu atas dan bawah harusnya ada tumpuannya. Karena misalnya bawahnya dicabut, atas ini lama-lama turun, modot namanya. Karena modot, akarnya nanti kelihatan. Kalau akarnya nanti kelihatan, ngilu lagi. Aduh, ya. Ngilu, karena akar tidak mengandung email. Lalu udah gitu, karena giginya turun, yang tulang yang memegang giginya pun jadi memendek. Sehingga lama-lama nanti goyang. Efeknya kalau udah goyang, susah makan. Iya. Pasti nggak nyaman. Minta dicabut lagi, jadi 2. Kayaknya. Jadi kalau Makanya, cabut buat gigi palsu. gigi palsu. Lalu ketiga, yang bertugas mengunyah adalah gigi. Jadi kalau 1 gigi nggak ada, orang itu akan mengunyah itu asal-asalan, nggak mengunyah dengan baik, nguleknya nggak baik. Jadi dia asal udah ada rasa main telan akhirnya yang ngunyah siapa? Lambung. Iya betul. Efeknya bukan sekarang, efeknya 5-10 tahun lagi, sakit mah. Karena lambungnya luka, karena yang harusnya mengunyah itu, yang menggiling itu gigi. Tapi karena kita giginya nggak utuh, sehingga asal ada rasa main telan, akhirnya Kan dia berusaha juga dokter, ngunyah kan nggak enak gitu kan. ngunyah nggak enak karena nggak komplit. Nggak komplit, Jadi telan aja. main telan aja jadi. Apalagi ada ini lagi dokter ya, yang katanya kalau mengunyah tuh harus berapa dok? 31 ya? Katanya 32 kali ya 32 untuk ini. kali tuh. Capek lah nunggunya dokter gini gitu kan. Belum tentu 30 detik itu kekunyah terus gitu kan. Terus. Katanya makan aja PR ya kan. Ketelan lah tadi kan. Padahal ternyata harusnya dikunyah dokter ya. Dikunyah ya.